Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tracy Novita. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok adalah konsep yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Jika rata-rata hanya memberikan gambaran nilai tengah, ukuran penyebaran data justru menunjukkan apakah data tersebut terkumpul di sekitar rata-rata atau menyebar jauh. Data berkelompok sendiri adalah data yang disusun dalam bentuk interval kelas, sehingga nilai asli tidak terlihat secara langsung dan perlu diwakili oleh titik tengah kelas. Untuk mencari rata-rata di dalam ukuran penyebaran data berkelompok, terdapat beberapa rumus. Rumus yang pertama adalah rumus langsung, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Yang kedua ada rata sementara, yaitu X bar sama dengan XS bar ditambah sigma Fi kali Di dibagi dengan sigma Fi. Dan yang terakhir adalah rumus dengan coding, yaitu X bar sama dengan XS bar ditambah sigma Fi kali Ci dibagi dengan sigma Fi dikali P. Selanjutnya, kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Nah, jadi simpangan rata-rata merupakan rata-rata dari selisih mutlak antara setiap titik tengah dengan mean. Rumusnya adalah jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai mutlak selisih titik tengah dan mean, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Nilai mutlak digunakan agar semua hasil bernilai positif, sehingga tidak saling meniadakan. Kemudian kita akan membahas tentang varians atau ragam. Jadi varians atau ragam itu merupakan rata-rata dari kuadrat selisih antara titik tengah dan mean. Perbedaan utama dengan simpangan rata-rata adalah selisihnya dikuadratkan, bukan dimutlakkan. Tujuannya adalah untuk memberikan bobot lebih besar pada data yang jauh dari rata-rata. Rumus varians adalah jumlah frekuensi dikali dengan kuadrat selisih titik tengah dan mean, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, yang terakhir sebelum kita lanjut ke contoh soal, saya akan membahas mengenai simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari varians, dan merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan karena satuannya kembali sama dengan data aslinya, sehingga lebih mudah dipahami. Semakin besar simpangan baku, maka semakin besar penyebaran data. Sebaliknya, jika nilainya kecil, berarti data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini diberikan data nilai ulangan dalam bentuk data berkelompok dengan beberapa interval kelas dan frekuensinya. Nah, jadi intervalnya ada nilai 50 sampai 54 yang memiliki frekuensi 4, lalu 55 sampai 59 yang memiliki frekuensi 6, dan 60 sampai 64 yang memiliki frekuensi 8, lalu 65 sampai 69 yang memiliki frekuensi 10, 70 sampai 74 yang memiliki frekuensi 7, 75 sampai 79 memiliki frekuensi 5, dan yang terakhir 80 sampai 84 memiliki frekuensi 5. Di sini kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata, ragam atau varians, lalu simpangan baku. Nah, jadi langkah pertama, kita harus menentukan titik tengah setiap kelas dengan cara menjumlahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi 2. Nah, di sini batas bawahnya adalah 50 dan batas atasnya adalah 54. Berarti kita menjumlahkan 50 ditambah 54, lalu kita bagi 2. 50 ditambah 54 itu adalah 104, dan dibagi 2 hasilnya adalah 52. Dan begitu juga seterusnya. 55 ditambah 59, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 57. Lalu 60 ditambah 64, dibagi 2, hasilnya adalah 62. 65 ditambah 69,
lalu dibagi 2, hasilnya adalah 67. 70 ditambah 74, lalu dibagi 2, hasilnya adalah 72. 75 ditambah 79, lalu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 77. Dan yang terakhir, 80 ditambah 84, lalu dibagi 2, hasilnya adalah 82. Selanjutnya, karena saya ingin mencari rata-rata dengan coding, maka saya akan menambahkan CI. Jadi di sini saya akan membuat kodenya. Nah, saya akan membuat di tengah-tengah yaitu di 67 sini. Saya akan membuat dengan kode 0 dan di atas saya akan membuat negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan di bawah saya akan membuat 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan FI dengan CI. Jadi kita akan mengalihkan 4 dikali dengan min 3, yang hasilnya min 12. Lalu 6 dikali dengan min 2, hasilnya juga min 12. Dan 8 dikali min 1, hasilnya min 8. 10 dikali 0, hasilnya 0. 7 dikali 1, hasilnya 7. 5 dikali 2, hasilnya 10. Lalu 5 dikali 3, hasilnya 15. Selanjutnya, kita akan mencari mean atau rata-rata. Nah, di sini kita hanya perlu mencari mean dengan rumus coding. Tetapi, saya juga akan membahas bagaimana cara menghitung mean dengan rumus langsung. Nah, di sini, pertama-tama kita harus mencari dulu FI kali XI-nya. Nah, setelah itu kita cari sigma FI kali XI. Kita totalkan semua FI XI yang telah kita cari. Dan di sini hasilnya adalah 3015. Nah, 3015 ini kita bagi dengan sigma FI, yaitu 45. 3015 dibagi dengan 45, hasilnya adalah 67. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata dengan coding. Nah, untuk rumusnya itu adalah X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI CI dibagi dengan sigma FI dikali panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, kita hanya perlu melihat bagian yang di sini yang di atas dengan yang bawah. Ini kan selisihnya itu 5, berarti panjang kelasnya itu adalah 5. Nah, sekarang kita tinggal masukin angkanya. XS bar tadi kita udah buat di 67. Berarti 67 ditambah sigma FICI. Sigma FICI-nya itu adalah 0 dibagi dengan sigma FI, yaitu 45, lalu dikali dengan panjang kelas, yaitu 5, dan hasilnya kita mendapatkan 67. Kemudian kita akan mencari nilai mutlak dari XI min X bar atau rata-rata. Nah, di sini karena nilai mutlak berarti hasilnya itu tidak boleh negatif. Berarti X yang pertama itu 52 dikurangkan dengan 67. Hasilnya adalah 15. Kemudian 57 min 67 hasilnya adalah 10. 62 min 67 hasilnya adalah 5. Kemudian 67 min 67 hasilnya itu 0. 72 min 67 hasilnya 5. 77 min 67 hasilnya 10. Dan 82 min 67 hasilnya itu 15. Lalu kita akan mengalihkan FI dengan nilai mutlak XI min X bar. Berarti 4 dikali 15 hasilnya 60, kemudian 6 dikali 10 hasilnya 60 juga, lalu 8 dikali dengan 5 hasilnya 40, 10 dikali dengan 0 hasilnya 0, 7 dikali dengan 5 hasilnya 35, 5 dikali dengan 10 hasilnya 50, lalu 5 dikali dengan 15 hasilnya 75. Lalu kita juga mencari sigma FI dikali nilai mutlak XI min X bar, yaitu kita tambahkan hasil perkalian tadi,
yang dimana hasilnya adalah 320. Selanjutnya kita mencari nilai XI min X bar. XI 52 dikurang dengan X bar 67 adalah min 15. Kemudian 57 dikurang 67 adalah min 10. 62 dikurang dengan 67 adalah min 5. 67 dikurang 67 adalah 0. 72 dikurang 67 adalah 5. 77 dikurang 67 adalah 10. Dan yang terakhir 82 dikurang 67 hasilnya adalah 15. Selanjutnya kita akan mencari nilai XI min X bar dikuadratkan. Jadi min 15 dikuadratkan itu hasilnya 225, min 10 kuadrat hasilnya 100, min 5 kuadrat hasilnya 25, 0 kuadrat hasilnya 0, 5 kuadrat hasilnya 25, 10 kuadrat hasilnya 100, dan 15 kuadrat hasilnya 225. Selanjutnya kita mengalihkan FI dengan X1 min X bar kuadrat. Berarti 4 dikali 225 hasilnya itu 900. 6 dikali 100, 600. Kemudian 8 dikali 25 hasilnya 200. 10 dikali 0 hasilnya 0. 7 dikali 25 hasilnya 175, 5 dikali 100 hasilnya 500, dan yang terakhir 5 dikali 225 hasilnya 1125. Lalu kita juga harus mencari total atau sigma dari F1 dikali X1 min X bar kuadrat, yaitu di sini hasilnya 3500. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, di sini rumusnya adalah sigma Fi dikali nilai mutlak dari Xi min X bar dibagikan dengan sigma Fi. Di sini sigma Fi dikali Xi dikali nilai mutlak Xi min X barnya adalah 320 dan dibagi dengan sigma Fi-nya itu 45. Berarti 320 dibagikan dengan 45. Dan di sini kita sudah mendapatkan simpangan rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mencari varians atau ragam. Nah, untuk mencari varians atau ragam, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi min X bar kuadrat dibagikan dengan sigma Fi. Nah, di sini sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat itu hasilnya 3500 dibagikan dengan sigma Fi yaitu 45, berarti 3500 dibagi dengan 45. Hasilnya kita mendapatkan 77,77778 dan kita sudah mendapatkan ragam atau variansnya. Nah, yang terakhir kita akan mencari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku, kita cukup untuk mengakarkan hasil dari ragam atau varians tadi. Nah, ragam atau varians tadi kita mendapatkan hasil 77,77778. Nah, hasil dari ragam tersebut jika diakarkan, maka kita akan mendapatkan simpangan bakunya 8,819171. Akhirnya kita telah menyelesaikan soal yang diberikan. Dan sebagai penutup, ukuran penyebaran data itu sangat penting dalam analisis data karena memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan hanya melihat rata-rata saja. Dengan memahami simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku, kita dapat menilai apakah suatu data cenderung stabil atau memiliki variasi yang besar. Oleh karena itu, pemahaman konsep ini sangat penting dalam statistika, terutama dalam menganalisis data berkelompok. Sekian dari saya, terima kasih.